Di tanah luas Jazirah Arab, perselisihan antara Arab Saudi dan Yaman bukan sekadar kisah dua negara modern yang berbatasan kasar di selatan dan utara. Ia adalah gema panjang dari sejarah kuno yang membentang jauh sebelum peta politik dibuat. Dari ambisi Abraha di Yaman yang ingin menundukkan Mekah dengan pasukan gajah, hingga keberadaan Zulkholassoh, Ka'bah tandingan, yang dulu menyaingi pusat suci umat Islam di tanah Hijaz. Ketegangan spiritual, ekonomi, dan kekuasaan sudah tercetak dalam lanskap kedua wilayah ini sejak ribuan tahun lalu. Kini, di era negara bangsa, ketegangan itu kembali muncul dalam bentuk baru, konflik, intervensi, dan saling curiga, seakan masa lalu yang belum tuntas terus menuntut panggungnya sendiri. Di peta Jazirah Arab, Arab Saudi dan Yaman tampak seperti dua tetangga yang saling menempel di garis panjang perbatasan selatan utara. Namun dalam sejarah, keduanya jarang benar-benar berjalan seiring. Seperti dua rumah tua yang berdiri berdampingan, tetapi tiap ada angin perubahan selalu memunculkan ketegangan baru. Yaman adalah termasuk negeri kuno, jauh lebih tua daripada kerajaan Saudi yang kini berdiri di sebelahnya. Di tanah Yaman pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar, seperti kerajaan Sabah dan Himyar. Tokoh terkenalnya adalah Ratu Balqis. Sezaman dengan Nabi Sulaiman, tanah Yaman juga dikenal dengan sebutan Arabia Felix, Arab yang berbahagia, subur, dan makmur. Menjadi pusat perniagaan penting di kawasan, seperti rempah-rempah dan dupa. Masyarakat Yaman juga sudah terbiasa hidup dalam struktur suku yang kuat, dengan budaya politik yang tidak mudah dikendalikan. Ikatan kekerabatan mereka membentuk loyalitas yang seringkali lebih tinggi daripada otoritas negara. Karena itu, setiap upaya sentralisasi kekuasaan kerap berhadapan dengan dinamika internal yang kompleks. Sebaliknya, di kawasan Hijaz baru mengemuka setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul yang kemudian menjadi bagian dari kerajaan Arab Saudi saat ini. Arab Saudi dibangun oleh konsolidasi suku-suku di bawah keluarga Al Saud pada awal abad ke-20 Masehi. Dengan ladang minyak yang ditemukan setelahnya, kerajaan ini tumbuh menjadi pusat kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh di Timur Tengah. Hingga secara politik, Riyadh sebagai ibu kota Arab Saudi lebih terpusat, lebih stabil, dan lebih dominan dibandingkan tetangganya di selatan, yakni Yaman. Sejak awal, hubungan keduanya tidak pernah mulus. Pada 1930-an, wilayah Asir, Najran, dan Jizan menjadi perebutan kedua pihak, melahirkan konflik yang berakhir dengan perjanjian, namun meninggalkan jejak kecurigaan. Arab Saudi memandang Yaman sebagai wilayah yang rawan ketidakstabilan. Sementara Yaman, yang bangga dengan sejarahnya, sering merasa diperlakukan sebagai adik kecil yang ingin diatur. Ketegangan itu menetes ke berbagai episode, termasuk Perang Saudara Yaman di tahun 1960-an, ketika Saudi mendukung pihak monarki, sementara Mesir mendukung republikan. Setelah itu, hubungan mereka selalu berada di antara kerjasama dan kecurigaan. Arus pekerja Yaman datang ke Saudi membawa kebutuhan dan ketergantungan, sementara perbatasan panjang menjadi sumber penyelundupan, migrasi, dan sesekali bentrokan. Ketika kelompok Houthi bangkit dan perang modern Yaman meletus pada 2015, Saudi kembali masuk dengan kekuatan besar dan melihat konflik itu sebagai ancaman keamanan. Di mata Riyadh, Yaman adalah tembok selatan yang harus dijaga. Sementara di mata Yaman, campur tangan Saudi sering dianggap tekanan yang melewati batas. Maka jadilah hubungan keduanya seperti gelombang yang bergerak naik turun. Satu saat berdamai, bekerja sama dalam keamanan dan ekonomi. Di saat lain saling menuduh, saling mencurigai, dan bahkan berperang melalui proksi. Dua tetangga yang terhubung oleh sejarah panjang, budaya serumpun, dan garis pasir yang sama, namun terus hidup dalam irama hubungan yang penuh tarik ulurnya. Hubungan dua wilayah ini sebenarnya sudah berlapis jauh lebih tua daripada garis perbatasan modern. Jejaknya membentang ke masa ketika bangsa-bangsa Arab Selatan atau Yaman masih memegang pengaruh besar, bahkan mencoba menantang pusat keagamaan di Hijaz. Di antara kisah yang paling menonjol adalah perjalanan Abraha, gubernur Kristen dari kerajaan Aksum yang menguasai Yaman pada abad ke-6 Masehi. Abraha membangun sebuah gereja megah di kawasan San'a bernama Al-Qulais dengan ambisi menjadikannya pusat ziarah baru untuk menyaingi Ka'bah di Mekah. Dalam pandangannya, Al-Qulais akan mengalihkan arus manusia dan perdagangan dari Hijaz ke selatan, tetapi rencana itu tidak berjalan mulus. Penduduk Arab tetap menganggap Mekah sebagai pusat suci yang tak tergantikan.
Ketika upaya diplomasi dan tekanan gagal, Abraha memilih jalur kekuatan. Ia memimpin pasukan gajah menuju Mekah. Sebuah peristiwa yang kelak dikenang oleh masyarakat Makkah sebagai Amul Fil atau tahun gajah, tahun kelahiran Rasulullah SAW. Serangan itu gagal total, bukan hanya karena pertahanan manusia, tetapi karena kekuatan ilahi yang menghentikan barisan gajah sebelum mencapai Ka'bah. Kejadian ini menjadikan Ka'bah lebih terkenal sebagai tempat suci di muka bumi yang dilindungi oleh kekuatan langit. Dari sini terlihat bahwa sejak awal, Yaman dan Hijaz sudah berada dalam pusaran pengaruh spiritual, ekonomi, dan politik yang saling bersilang. Yaman pernah mencoba memindahkan pusat perhatian dunia Arab ke selatan, sementara Mekah mempertahankan posisi simbolisnya. Ketegangan bernuansa keagamaan itu juga muncul kembali pada masa Rasulullah. Di bagian wilayah Yaman saat ini, ada sebuah tempat ibadah terkenal bernama Kholasoh, bangunan tempat berhala yang disebut Zul Kholasoh. Karena itu, bangunan ini juga dikenal dengan nama Zul Kholasoh. Zul Kholasoh disebut sebagai Ka'bah Yamaniyah atau Ka'bah orang-orang Yaman. Tempat ini menjadi pusat ritual bagi beberapa kabilah di Yaman seperti Khotsam dan kabilah Bajilah. Setelah Islam menyebar di kawasan Jazirah Arab, keberadaan Zul Kholasoh menjadi simbol kuatnya tradisi lama di Yaman yang bersaing dengan tatanan baru yang datang dari wilayah Hijaz. Keberadaan Ka'bah di Yaman ini juga terekam dalam beberapa riwayat Al-Bukhari. Dalam Aujamiyah Sahih, atau yang sering dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, disebutkan dalam satu riwayat dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat terkenal yang menceritakan ihwal perintah Rasulullah SAW kepadanya. Sahabat Jarir mengatakan, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Wahai Jarir, bisakah kamu mau membuatku senang dengan menyerang Zul Kholasoh?" Lalu aku menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Aku pun berangkat menuju Zul Kholasoh dengan pasukan berkuda berjumlah 150 tentara. Dalam riwayat lain disebutkan, yang juga dari Jarir bin Abdullah, yang mengatakan, pada masa jahiliyah ada sebuah bait atau tempat ibadah yang disebut Zul Kholasoh, dan ia juga dikenal dengan sebutan Al-Ka'bah Al-Yamaniyah. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, "Bisakah kamu membuatku bahagia dengan menghancurkan Zul Kholasoh?" Jarir berkata, "Maka aku berangkat menuju Zul Kholasoh bersama 50 atau 100 orang penunggang kuda dari suku Ahmas." Jarir menceritakan peristiwa itu dengan berkata, "Maka kami menghancurkannya. Kami memerangi orang yang berada di dekatnya. Lalu kami kembali menemui Nabi, dan kami menceritakan kepada beliau. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan kami dan suku Ahmas." Dalam hadis ini juga ada keterangan mengenai identitas Zul Kholasoh, yakni sebuah bangunan di Yaman milik kabilah Khotsam dan Bajilah, yang di dalamnya terdapat berhala-berhala untuk disembah. Zul Kholasoh ini disebut juga Ka'bah, yang dalam riwayat lain disebut juga dengan nama Ka'bah Yaman. Periwayat hadis ini juga menambahkan bahwa Jarir bin Abdullah kemudian mendatangi Ka'bah ini, lalu menghancurkannya. Zul Kholasoh ini, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya, merupakan imitasi dari Ka'bah yang ada di Mekah. Orang Arab Yaman menyebut Ka'bah yang ada di Mekah sebagai Ka'bah Syamiyah karena letaknya di sebelah utara ke arah Syam atau Suriah, sementara Zul Kholasoh disebut sebagai Ka'bah Yamaniyah karena letaknya di kawasan Yaman. Masih berkenaan dengan Zul Kholasoh ini, dalam Sahih Al-Bukhari juga disebutkan riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sampai wanita-wanita suku Daus bertawaf mengelilingi Zul Kholasoh." Dalam Tarihul Umam wal Muluknya, Ibnu Jarir atau Bari meriwayatkan sebuah kejadian penting. Setelah Rasulullah wafat, kabilah Khotsam keluar dari Islam atau murtad dan kembali menyembah Zul Kholasoh. Khalifah Abu Bakar kemudian mengutus Abdullah bin Jarir untuk memerangi siapa saja yang murtad dan kembali menyembah Zul Kholasoh. Dari beberapa riwayat hadis dan sejarah ini, paling tidak menunjukkan bahwa ada Ka'bah lain di daerah Yaman yang berusaha menandingi Ka'bah yang berada di Mekah. Selain Al-Qulais yang dibangun Abraha, juga ada Ka'bah yang diberi nama Ka'bah Yamaniyah atau Zul Kholasoh. Dalam riwayat-riwayat tersebut juga menunjukkan adanya suku-suku yang menjadikan Zul Kholasoh ini sebagai kiblat bagi penyembahan berhala. Suku-suku ini diantaranya ialah Bajilah, Daus, dan Khotsam. Rushdi As-Solih Malhas, seorang muhakik,
atau editor kitab Akhbaru Makkah, karya Al-Azroqi, lebih memperjelas identitas Zulkholassoh ini dan bagaimana bentuk bangunannya. Rushdie membuka pembahasan dengan merangkum keterangan dari para ulama terdahulu. Di antaranya, dia mengutip pandangan Ibnu Al-Kalbi'i yang menjelaskan bahwa Zulkholassoh adalah bongkahan batu besar berwarna putih yang di atasnya diukir menyerupai mahkota. Letaknya berada di Tabalah, di antara Mekah dan Yaman, sekitar 7 hari perjalanan dari Mekah. Layaknya Ka'bah, bangunan ini juga dihiasi kain penutup oleh Bani Umamah dari Bahilah, menggunakan kain asyr yang menyerupai sutra. Kuil ini diagungkan oleh banyak kabilah besar, Khotsam, Bajilah, Azad, Hawazin, dan suku-suku sekitar Tabalah. Dalam Mujamur Buldan, karya Yaqut Al-Hamawi yang juga dikutip Rushdie, disebutkan bahwa Zulkholassoh ini berada di wilayah Daus dan dinamakan Ka'bah Yamaniyah sebagai tandingan dari Ka'bah di Mekah yang dijuluki Ka'bah Syamiyah. Keterangan lain datang dari Lisanul Arab karya Ibnul Manzur yang menyebutkan bahwa Zulkholassoh adalah kuil bagi Hatsam yang juga disebut Ka'bah Yamamah. Sementara Az-Zabidi dalam Tajul Arusnya menegaskan penamaannya sebagai Ka'bah Yamaniyah atau Ka'bah Yamamah. Setelah memaparkan ragam pendapat itu, Rushdie menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, bahwa orang-orang Arab non-Quraisy juga membangun kuil-kuil yang diperlakukan layaknya Ka'bah di Makkah, lengkap dengan kain penutup, penyembelihan kurban, dan tawaf sebagai bentuk pengagungan berhala. Kedua, Zulkholassoh merupakan sebuah kuil besar berisi berhala-berhala yang juga disebut Ka'bah atau dinamakan Ka'bah Yamaniyah. Rushdie juga mencatat bahwa kesalahan tulis dalam penamaan Al-Kholassoh sebagai Ka'bah Yamamah tampaknya bukan sekadar kekeliruan, melainkan mungkin muncul karena orang-orang Yamamah, tempat lahirnya Musailamah Al-Kazzab, juga melakukan ritual di Al-Kholassoh ini, mengingat letaknya yang berada tidak jauh di selatan Yamamah. Terkait riwayat yang menyebut bahwa Abdullah Al-Bajali, sahabat Nabi yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk menghancurkan Zulkholassoh, Rushdie menyimpulkan bahwa tampaknya Al-Bajali tidak mampu merobohkan seluruh bangunan saat itu karena materinya yang sangat kokoh, atau ia hanya menghancurkan sebagian kecilnya, atau mungkin hanya meruntuhkan berhala-berhala di dalamnya dan membiarkan dinding-dindingnya tetap berdiri. Buktinya, pada masa Abu Bakar, Zulkholassoh masih disembah oleh orang-orang murtad. Dan pada masa awal berdirinya kerajaan Saudi, sebagian kabilah di daerah pegunungan Daus kembali terjerumus pada praktik jahiliyah dan kembali menyembah Zulkholassoh. Bangunan Zulkholassoh akhirnya dihancurkan oleh pasukan Raja Abdul Aziz Al-Faisal dari Saudi. Salah seorang saksi mata mengatakan bahwa bangunannya begitu besar, sehingga satu bongkahan batu saja tidak mampu dipindahkan oleh 40 orang. Itu menunjukkan betapa mahirnya teknik pembangunan Al-Kholassoh tersebut. Sebelumnya, Raja Saud juga sempat meruntuhkan sebagian bangunan itu dan membiarkan sisanya berdiri hingga tahun 1344 Hijriah, sebelum akhirnya perintah penghancuran total dikeluarkan oleh Raja Abdul Aziz. Keterangan Rushdie ini menarik, meski ia tidak menyinggung motif munculnya kuil tersebut. Namun yang jelas, Zulkholassoh adalah produk dari rivalitas panjang antara Arab Selatan dan Utara. Suku-suku di Yaman ingin menandingi dominasi Quraisy dan Ka'bah di Mekah. Jika di Arab Utara memiliki Ka'bah sebagai pusat spiritual, maka Arab Selatan menciptakan tandingannya bernama Zulkholassoh atau Ka'bah Yaman. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus dan muncul dari wilayah Arab Utara, wilayah Arab Selatan pun melahirkan nabi-nabi palsu. Di antara mereka adalah Al-Aswad Al-Ansi dari kabilah Anas di Yaman yang berasal dari keturunan kabilah Matsehih. Disusul kemudian sosok bernama Tulaiha Al-Asadi dan Sajah At-Tamimi. Gerakan mereka bukan hanya soal murtad, tetapi juga perlawanan dengan semboyan. Minna nabiyun, wa minkum nabiyun. Dari kami ada nabi dan dari kalian juga ada nabi.